Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi tadi kita ada ini ya, ada satu sudah menjadi satu pertemuan terakhir ya. Kita akan UAS ya. Soal sudah saya serahkan ke pihak admin. Ya, baik studi Pancasila maupun filsafat umum. Sekarang kita membahas ya studi Pancasila pada 3 pertemuan terakhir ya, 3 sesi terakhir, 3 materi terakhir. Yang pertama yang sudah saya tulis sebagai satu bab tersendiri ya dalam satu buku yang diedit ya. Saya sampaikan hanya bab yang saya tulis saja, tidak mungkin saya sampaikan keseluruhan. Barangkali kalau harapan saya teman-teman mau membeli karena itu berkenaan dengan teman-teman yang lain nanti yang sesama penulis kontributor dari buku tersebut ya. Namun nanti kalau perkembangannya ternyata membutuhkan ya saya akan sampaikan. Tapi by japri saja ya pada yang kiranya membutuhkan. Jadi kalau tidak cukup urgen tidak akan saya sampaikan. Jadi minta dulu kalau mau minta buku yang keseluruhan ya, bab itu. Karena bukan punya saya saja. Nah, babnya kan sudah saya sampaikan ya, bab 8 itu yang berkenaan dengan pandangan hidup atau pandangan dunia ya. World view, Pancasila sebagai world view. Apa itu world view atau Weltanschauung, pandangan hidup atau pandangan dunia itu Triarkara, saya sampaikan ya, bentar. Ya, Triarkara salah satu yang memberikan batas definitif ya. Apa pandangan dunia dan apa filsafat. Kalau filsafat ya menurut Triarkara berada dalam ranah atau tataran teoritis ya, itu filsafat itu. Sementara pandangan dunia memang filsafat juga sebetulnya, tapi pada tataran yang sifatnya lebih praksis, tataran praksisnya. Ini. Nah, idulatif ya. Dalam buku Wawasan Pancasila itu antara lain menyampaikan ada 5 pendapat, 5 pandangan ya, mendefinisikan apa itu Weltanschauung, apa itu worldview atau pandangan dunia, pandangan hidup ya. Nah, relasi antara filsafat hidup dengan pandangan dunia itu tidak bisa dibalik. Dia sama tapi tidak bisa dibalik relasinya, tidak bisa kebalik, tidak bisa dari pandangan dunia ke filsafat. Jadi menurut Triarkara itu yang diletakkan oleh Triarkara itu ruang filsafat ada dalam ruang ilmu pengetahuan, ruang sains, theoretical sphere. Nah, sementara pandangan dunia, pandangan hidup, pandangan dunia, worldview, ya, Weltanschauung itu ada dalam ruang kehidupan, praktikal, empirical. Jadi ada perbedaan ruang ya. Dan tentunya dari atas ke bawah, dari teori ke praktis. Nah, masyarakat Nusantara ya banyak nama sebelumnya untuk menunjuk, merujuk atau menyebutkan ya, mendefinisikan, menamai Asia Tenggara. Terdengar nggak? Terdengar ya? Ya. Untuk menamai Asia Tenggara itu ada nama-nama ya, Nusantara. Ada Dwipantara dengan Nusantara itu sama ya. Suwarna Dwipa, Suwarna Bumi itu sama maknanya. Nanyang ya, Nanyang itu laut selatan ya, hingga Jawi yang dipakai oleh orang-orang Arab ya. Nah, ya itu.
banyak ya sejarah panjangnya itu akan banyak pembahasan dalam sejarah panjang apa yang membentuk Weltanschauung ya, membentuk worldview dari Nusantara, dari masyarakat Nusantara, pandangan hidup itu. Nah, Pancasila menjadi pandangan hidup di situ, menjadi pandangan dunia di situ. Dia berangkat dari sistem pengetahuan yang ada, ya, kemudian terbentuklah bagaimana sih praktisnya, bagaimana ketika masuk dalam ruang praksis, bagaimana ketika masuk dalam ruang empiris. Nah ini setiap sistem kepercayaan kan punya pandangan hidup, punya pandangan dunia, berangkat dari wahyu, ya, atau ajaran. Nah, pandangan dunia itu ya dari berbagai macam agama lokal, percayaan asli itu menjadi saf pertama atau bagian lapisan pertama yang digali oleh Soekarno. Kemudian berikutnya ya dari peradaban Hindu-Buddha, Islam, Eropa kolonial. Nah, ini tidak kronologis ya, tidak kronologis karena ketika zaman Majapahit pun masih ada yang hunter gatherer, ya, masih ada yang sudah ada umat Islam ya, kerajaan Islam sudah ada. Majapahit sebagai sebuah imperium, sebagai sebuah negara imperium, sebuah kekaisaran besar, punya sejumlah banyak ya vasal, negara-negara vasal. Antara lain negara-negara vasal Majapahit ada yang negara Islam, ada yang kerajaan-kerajaan Islam, ada yang kerajaan-kerajaan Hindu, ada kerajaan-kerajaan Buddha. Nah, masyarakat Majapahit juga sama seperti masyarakat Sriwijaya adalah masyarakat yang multikultural. Bukan masyarakat yang kita bayangkan masyarakat yang seragam, ya. Tapi ternyata masyarakatnya multikultural, plural, ya. Masyarakatnya beragam, ya, banyak baik suku bangsa maupun baik etnisitas maupun agama, termasuk sekta ya atau denominasi ya, atau mazhab-mazhabnya ya dalam keberagamaan mereka masing-masing. Nah, berangkat dari inilah ya, dari adanya nilai ya dan ideologi. Nilai dulu ya. Nilai itu kan apa sih nilai itu? Harga ya, untuk barang harga bisa barang atau uang ya, taksiran, keahlian, kadar, kualitas ya, banyak hal-hal penting dalam tradisi dan budaya. Juga hal-hal berkaitan dengan etika dan moral. Etika ya itu kita sudah bahas ya, etika berasal dari etos. Sementara moral itu mors ya, moralis, moris, mors ya. Adat ya, kebiasaan. Ini berasal dari dua sistem atau dua tradisi berbeda. Kalau moral berasal dari tradisi Romawi, sementara etika berasal dari tradisi Yunani. Akhlak berasal dari tradisi Islam. Sekalipun ketika kita menerjemahkan ya filsafat etika ke dalam bahasa Arab, mungkin juga ke dalam bahasa Persia, kita akan menerjemahkannya etika itu akhlak. Filsafat etika menjadi filsafat akhlak. Akan tetapi sejatinya dua hal itu berangkat dari dua tradisi berbeda. Kalau akhlak tetap berkenaan dengan karakteristik manusia, berarti lebih dekat pada keilmuan kejiwaan, ilmu jiwa, psikologi ya. Sekalipun tetap bagaimanapun keduanya berkaitan dan tidak barangkali sulit ya untuk menerjemahkan apa etika kalau ke dalam bahasa Arab selain akhlak. Namun ketika kita bicara keilmuan ya, secara keilmuan etika kita belajar etika tidak disebut sebagai belajar moral. Ya. Jadi tetap saya juga tidak sepakat dengan penamaan pendidikan moral Pancasila karena moral itu adat istiadat, tradisi ya. Artinya moral itu berangkat dari tradisi yang berbeda dan tidak masuk dalam pertanyaan-pertanyaan. Kalau dalam kita belajar etika kan kita belajar masuk dalam pertanyaan-pertanyaan. Kita belajar melalui baik buruk itu apa? Manusia itu memilih atau tidak memilih.
Mungkin nggak manusia itu ditakdirkan untuk melakukan satu tindak pidana misalnya. Nah, itu sesuatu yang dimasukkan dalam pertanyaan etika. Misalnya pertanyaan etika, misalnya ini ada seseorang yang terjebak dalam perbudakan modern, ya dia dibeli, dia dijebak melalui agen tenaga kerja migran, ya, agen buruh migran, dijebak masuk dalam perbudakan. Ya, katakan dia masuk menjadi pekerja rumah tangga atau pelayan di sebuah rumah orang kaya. Gitu. Ada seseorang juga sama-sama orang kaya. Dia datangi si orang kaya yang membeli budak-budak ini, ya, yang melakukan tindakan perbudakan modern. Didatangi, dibelilah budak itu. Nah ini dia membeli budak itu. Artinya kalau dia si orang yang menyelamatkan ini, yang dalihnya menyelamatkan ini membeli budak dari orang, berarti apakah dia tidak mengakui? Berarti dia mengakui dong bahwa orang yang dia datangi, yang punya budak, yang menjebak menjebak orang dalam perbudakan modern, ini pemilik sah dari budak-budak itu karena dia beli. Ya, kalau saya beli laptop ya dari Bu Nurisa misalnya, berarti kan saya meyakini bahwa laptop itu milik Bu Nurisa kan gitu. Ya enggak? Nah, ya kalau saya beli mobil dari Pak Kasnadi kan berarti saya mengakui ini mobilnya Pak Kasnadi, makanya saya belinya ke Pak Kasnadi. Kalau saya beli budak ya dari seseorang, berarti saya mengakui orang itu pemilik sah dari manusia yang diperbudak. Sedangkan perbudakan sudah ilegal, perbudakan sudah dihapuskan, melanggar hak asasi manusia, masyarakatnya sudah berubah, tidak lagi menjadi masyarakat zaman kuno, zaman abad pertengahan yang masih menggunakan perbudakan. Bukan lagi masyarakat agraris yang banyak menggunakan perbudakan, atau masyarakat pra revolusi industri yang masih menggunakan perbudakan. Tapi masyarakatnya sudah menjadi masyarakat industri, bahkan masyarakat digital yang jauh dari sebetulnya seharusnya jauh dari melegalkan perbudakan. Tapi ada orang, misalnya saya membeli seorang ya dari orang yang mengklaim dirinya sebagai pemilik dari orang yang saya beli. Kira-kira saya mengakui nggak? Berarti saya sah nggak? Kalau saya alasannya mau memerdekakan orang itu, itu pertanyaan etika. Dilema, ada dilema. Kalau ya saya datangin seseorang yang punya budak-budak, yang memperbudak orang lain secara tidak sah, tentu secara ilegal, dia melakukan tindak pidana perbudakan, tindak pidana perdagangan manusia. Saya datangin orangnya ini, saya beli orang-orang yang kamu perdagangkan. Kemudian saya membebaskan mereka. Tapi saya belinya secara real, saya beli. Ayo, kira-kira itu yang saya lakukan. Saya membenarkan nggak perilaku orang yang melakukan? Kalau saya beli kan berarti dia bisa dong melakukan lagi. Kan dia dapat uang. Ya kan? Dia dapat uang, bisa muter itu uangnya. Jadi modal lagi. Ya, dia beroperasi lagi untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. Ya enggak? Nah, ini pertanyaan etika. Dilema. Itu. Dilema seperti itu. Itu pertanyaan etika. Itu cara salah satu materinya ketika bicara etika. Ya, ada beberapa dilema, ada beberapa bahkan trilema. Ada pilihan-pilihan untuk melakukan perbuatan. Ya, kalau menonton film misalnya Minority Report ya, tahun berapa itu? 2014 kalau nggak salah ya, atau 2004. Minority Report itu mengisahkan ada dalam sebuah kepolisian ya, ada sistem pre-crime, jadi dicegah sebelum dia melakukan, ditangkap dulu, seolah-olah itu ditakdirkan. Akhirnya ini memang akhirnya terjadi kekacauan ya, karena ternyata manusia punya pilihan. Nah ini memang pertanyaan itu yang sedang dibangun oleh
sang pembuat film ya. Itu pertanyaannya tentang kita ini free will atau memang predestination. Sudah takdirnya orang itu membunuh, sudah takdirnya kah orang itu mencuri, sudah takdirnya kah orang itu hit and run, atau itu pilihan. Nah, itu. Saya itu pertanyaan seperti itu. Yang dibahas dalam pertanyaan etika. Dalam pembahasan etika. Diskursus etika. Itu ya. Kita masih dalam bahasan yang tadi overview. Nah, sudah lihat ya dua lapis dasar negara ini. Nah, ini di mana posisi landasan etika dan landasan politik dari apa yang menjadi dasar negara kita. Jadi di bawah Hatta ya, kemudian oleh Panitia 5 ya, Panitia 5 antara lain Bung Hatta. Dan dipimpin langsung oleh Bung Hatta. Kemudian juga Hamka ya, banyak tokoh-tokoh ya yang membenarkan adanya seperti ini strukturnya, struktur dasar negara kita. Oke. Jadi teman-teman sudah baca bukunya Bung Hatta ya, dan dua buku dari Bung Hatta ya dan Panitia 5. Jadi apa yang menjadi persoalan ya adalah memang berkaitan ya pertanyaan-pertanyaan etika. Itu ketika kita bicara sebuah pandangan dunia. Ya. Nah, sementara gimana dengan demokrasi dan ekonomi Pancasila? Sebetulnya kalau kita bicara demokrasi itu bicara apa? Turunan dari filsafat etika, ya, anak dari filsafat etika. Pada level pembahasan berikutnya, bab berikutnya setelah etika adalah politik atau ruang publik. Kita belajar tentang ruang publik dulu. Nah, inilah manusia itu belajar tentang ruang publik dulu, baru belajar tentang ruang privat. Ketika bicara ekonomi pada masa lampau memang belajar ruang privat. Ekonomi itu kan oikos. Nomos oikos itu apa? Siapa yang ingat? Itu mata pelajaran dari zaman sekolah juga. Ya. Oikos itu apa? Dalam pelajaran ekonomi, kalau kita belajar ekonomi dulu di sekolah kan, oikos itu apa? Oikos itu kan rumah ya. Oikos nomos, rumah dan pengetahuan. Pengetahuan tentang rumah, tentang rumah tangga. Ya, tentang tata usaha itu sebetulnya ekonomi awal mulanya. Baru kemudian kita melihat ada persinggungan antara ruang publik dan ruang privat, antara ilmu-ilmu kerumah tanggaan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan ruang publik. Karena memang dua-duanya adalah anak dari etika. Nah, ketika bicara demokrasi, bicara politik, ya. Demokrasi itu kan salah satu sistem ya, salah satu sistem juga disebut ideologi. Demokrasi sendiri sudah menjadi ideologi. Nah, demokrasi kok disebut ideologi? Kenapa? Karena dalam demokrasi itu ada syarat-syaratnya disebut demokrasi. Ya, ada pemilihan umum yang terus-menerus ya, yang rutin gitu ya, periodik. Ada kebebasan sipil dan lain sebagainya. Bung Karno, Bung Hatta dan para pendiri bangsa kita mengkritik demokrasi Barat karena demokrasi Barat dianggap terlalu fokus pada kebebasan sipil, terlalu fokus pada kebebasan beragama, sehingga kemudian dapat menimbulkan masyarakat yang bersaing terlalu bebas. Dalam persaingan yang terlalu bebas, kapitalis, akhirnya yang menang adalah yang punya modal, yang menang adalah yang paling kuat dan sebagainya.
Ya, itu memang fakta. Negara seperti Amerika Serikat ya, mungkin mula-mula Amerika Serikat itu masih banyak terjadi ketika hasil pemilihan umumnya A, kemudian ternyata Electoral College mengambil langkah yang berbeda. Ya, Electoral College di Amerika Serikat pernah sekian kali mengambil langkah berbeda dari hasil pemilihan. Jadi mereka tadi jadi pilih untuk Electoral College ya, atau kolase elektoral dari ya, seorang calon presiden, ternyata calon presiden yang sudah menang mendapatkan elektoral ya, kolase elektoralnya dia, akhirnya dia kalahkan. Dia ketika mengisi form di Senat ya, di Senat Amerika Serikat, di ruang Senat ya, di ruang sidang Senat itu ya, mereka bersidang kan, kolase elektoral itu, electoral college itu anggotanya bersidang di ruang sidang paripurnanya Senat ya, yang hanya untuk Senat, para senator. Bersidang di situ sejumlah anggota DPR dan Senat, sejumlah keseluruhan anggota Kongres bersidang, ada yang mengisinya berbeda dari asli awal pilihan. Jadi mengubah pilihannya. Ya, saya ubah pilihan saya. Ya jadi Donald Trump deh, jadinya Kamala Harris. Belakangan enggak, belakangan sudah mulai enggak lagi. Ya, makanya kemarin ketika Donald Trump menang sebelumnya juga sebetulnya ada keinginan, ada dorongan. Ayo dong, jangan jangan ini dong, berubah dong pilihannya. Mereka bisa mengubah pilihan. Akan tetapi ternyata mereka tidak mau mengubah pilihan mereka pada akhirnya. Oke. Ya, ketika bicara demokrasi Pancasila ya, kita perhatikan Bung Hatta menyampaikan tiga sumber dari demokrasi Indonesia. Tiga sumber itu pertama adalah ya nilai-nilai sosialisme Barat ya, sosialisme Barat modern, kemudian Islam ya, ajaran Islam yang berkaitan apa? Berkaitan dengan keadilan ya, keadilan ilahiyah ya, divine justice ya, divine justice ya, keadilan ilahiyah, keadilan Tuhan ya. Kemudian juga berkaitan persaudaraan ya, atau solidaritas persaudaraan universal manusia. Jadi bahwa manusia itu secara umum dan secara global manusia itu adalah satu umat yang sama. Ya. Jalan dasarnya itu. Kemudian yang ketiga adalah kolektivisme ulayat ya, atau kolektivisme pribumi kita. Nah, tiga itu yang menjadi landasan, menjadi sumber dari demokrasi kita. Seperti apa sih kalau kayak gitu ya? Berarti ada etikanya, ada nilai-nilai moralnya, ada ya landasan-landasan moralnya ya, dalam berdemokrasi di Indonesia. Ya, misalnya kita nggak boleh kayak contohnya menggunakan politik identitas secara ya serampangan atau dengan tidak tepat ya, menggunakan politik identitas untuk membunuh lawan, itu nggak boleh. Begini, bisa nggak kita memilih apa namanya, memilih berdasarkan identifikasi tertentu? Bisa, boleh sebetulnya. Saya mau milih dia karena dia kenal dengan saya. Oke, tapi misalnya gunakan bahasa yang tepat, tidak black campaign, misalnya. Tidak menggunakan gaya komunikasi politik yang populis, narasi-narasi populis, retorika-retorika yang
yang populis. Populisme itu bukan soal kerakyatan atau sifat merakyat ya. Populisme itu gini loh. Populisme itu membenturkan mayoritas ya secara demografi, mayoritas rakyat secara demografi dibenturkan dengan elit yang kebetulan elit itu adalah secara demografi identitas ya, bicara identitasnya mereka minoritas. Ya. Itu. Nah, sebetulnya kalau kita mau adil ya, jumlah kita pakai US dollar ya, jumlah miliarder ya yang mereka di atas 1 miliar US dollar di Indonesia berapa sih jumlahnya? Puluhan ya jumlahnya. Mungkin nggak nyampe puluhan ya, hanya beberapa. Kemudian jumlah yang di atas 1 juta US dollar. Nah, lebih dari 100 ternyata. Yang di atas 1 juta US dollar. Yang di atas 1 juta US dollar. Tapi kalau kita bicara yang di atas 100 juta mungkin lebih sedikit. Mereka yang di atas 100 juta US dollar kekayaannya itu kalau kita lihat dari fasilitas yang mereka dapatkan dan mereka manfaatkan ya, itu cukup besar ya, cukup untuk membuat orang yang memang iri itu iri ya. Beli tiket pesawat gampang ya buat mereka tanpa menggunakan fasilitas negara sekalipun. Di atas 100 juta. Jadi bagi mereka gampang-gampang aja. Itu. Nah, ya, nah yang seperti itu kalau dalam masyarakat dalam populisme ya, kalau orang-orang yang populis ya, para politisi yang populis yang menggunakan populisme itu narasinya populisme, mereka akan membenturkan itu. Ya, apalagi kalau itu misalnya dia agamanya berbeda. Ya, kita misalnya mayoritas muslim, mayoritas adalah warga negara Indonesia asli, ya, pribumi. Dalam undang-undang dasar kita masih ya soal kewarganegaraan itu adalah warga negara Indonesia asli, ya, bangsa Indonesia asli itulah warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Sementara bangsa lain, ya, bangsa lain itu kan yang dimaksud adalah bangsa lain yang berdasarkan pada masa penjajahan, ya, timur asing ya, yang dari Tiongkok, yang dari India, dari Arab, dari Persia, jangan kira nggak ada, dari Turki mungkin ada, Jepang yang datang ke Indonesia menjadi warga negara Indonesia. Dan bangsa Eropa Indonesia. Itu yang kemudian menjadi warga negara Indonesia. Akhirnya kita kemudian menggunakan suku Eropa Indonesia, suku Tionghoa Indonesia, suku Arab Indonesia, suku bangsa itu Bung Karno menggunakan istilah suku bangsa untuk menyebut etnisitas adalah ya kaitannya berkenaan dengan pembentukan rasa nasionalisme, rasa persatuan nasional. Itu ya. Nah, persatuan nasional yang tinggi, menghendaki rasa persaudaraan yang tinggi, gotong royong yang tinggi. Bukan gotong royong dalam konteks masa lalu, gotong royong dalam konteks pribumi asli yang itu adalah barter ya, ekonomi barter. Bukan gotong royong yang dalam masyarakat komunal, masyarakat petani nelayan yang ekonominya barter. Tapi gotong adalah gotong royong dalam ya kerjasama ta'awun ya, bekerjasama dalam kebaikan. Nah, ekonominya juga begitu. Makanya Bung Karno mengajukan koperasi. Saya dengar salah satu rumah sakit di Indonesia juga ada yang bentuknya kooperasi. Jadi bentuknya koperasi rumah sakit apa gitu ya.
Itu rumah sakit itu bentuknya bukan PT, bukan perseroan, bukan korporasi, tapi kooperasi. Anggotanya adalah para dokternya, para nakes yang ada di situ, perawat, apoteker, bahkan satpam, ya, janitor itu anggota semua. Jadi mereka bentuknya sudah kooperasi dan bentuk satu rumah sakit, kooperasi rumah sakit. Jadi jadi mereka nggak punya kooperasi karyawan lagi karena mereka sendiri adalah satu kooperasi. Itu saking begitu mendasarnya suatu ekonomi koperasi menurut Bung Hatta, sehingga kita juga memang ketika berekonomi juga disarankan untuk seperti itu. Jadi bukan pada persaingan bebas, persaingan yang saling pukul memukul, ya, tapi pada kerjasama. Nah, ketika kita bicara kerjasama itu, kalau masyarakat komunis kan seperti apa? Komunisme itu menghendaki semua alat produksi dikuasai negara. Tidak ada alat produksi dikuasai oleh perorangan. Itu bertentangan dengan masyarakat kita pada saat awal menjelang kemerdekaan sekalipun, pada saat abad ke-19 sekalipun. Di abad 19 itu selain komunitas-komunitas petani, ada golongan kelas menengah, para saudagar, para bangsawan menengah, ya, para tokoh agama yang punya pondok, ya, misalnya yang punya juga tokoh agama yang ada di dalam benteng keraton, ya, benteng keraton entah di Jogja, entah di Solo, entah di benteng keraton, benteng kerajaan kesultanan di wilayah lain, ya, Sumatera, di Sulawesi, di Maluku, ya, benteng-benteng kerajaan itu, benteng-benteng kesultanan Pontianak dan sebagainya itu. Ya. Nah, itu kelas menengah kita yang sejak awal menjadi kelas menengah kita itu. Para saudagar, para alim ulama, ya, orang cendekiawan-cendekiawan yang menjadi kelas menengah. Ya, mereka itu, ya, menjadi salah satu selain pencetus, ya, mereka juga lah yang membangun sistem, ya, bagaimana ekonomi Pancasila, demokrasi Pancasila itu bisa dan sesuai konteks kita, ya. Kerjasama, kooperasi dalam dan bekerja sama dalam ekonomi kita itu tidak bisa disamakan dengan komunisme, yang memang komunisme itu menghendaki seluruh dikuasai negara, seluruh alat produksi dikuasai negara. Itu tidak bisa, bertentangan. Bagaimana dengan misalnya ada pondok, ada sawah-sawah kita itu, bagaimana dengan para bangsawan menengah? Akan dihabisi oleh komunis. Di Sumatera Timur itu banyak sultan-sultan yang kesultanan-kesultanan yang dihabisi oleh kekuatan komunis. Nah, artinya kan dengan demikian memang, ya, itu yang pernah terjadi, ya, membuktikan ketidakcocokan antara Pancasila dengan ya, ketika hanya disandingkan hanya dengan salah satu saja, ya, entah ke kiri entah ke barat. Kalau hanya ke kiri saja akan jomplang, akan menimbulkan kekacauan. Ke barat saja atau ke kanan saja juga akan jomplang juga. Ke timur saja, ke blok timur atau ke blok barat itu, ketika kita tidak bisa menari dalam di antara dua garis yang tegas itu, kita akan jomplang, akan habis. Karena masyarakat kita berbeda. Masyarakat kita lah yang harusnya membangun gagasan besar untuk bisa ini. Pancasila adalah satu tawaran dari Bung Karno, ya, yang melampaui Declaration of Independence dan melampaui manifesto komunis, ya. Gitu, teman-teman.
Gimana? Waktunya sedikit ini ya. Ayo. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Dari yang sudah dibaca, Miftahul Aziz mana? Ya, apa yang mau disampaikan tadi sudah ini kan? Ya, silakan. Oke, Pak. Mohon izin sekedar bertanya, gitu, Pak. Ya. Oke, oke, Pak Bersuwun. Tadi jelaskan, tadi dijelaskan dengan sangat detail tentang populisme ya, Pak ya. Dan yang saya ingin tanyakan dari merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi tentang meningkatnya populisme hingga ancaman terhadap kebebasan sipil. Oke, tentang kebebasan sipil. Tentu krisis ini memaksa kita untuk mempertanyakan dan merefleksikan arah demokrasi di masa yang akan datang. Pertanyaan yang muncul, apakah demokrasi masih bisa menjadi sistem yang efektif untuk memenuhi kebutuhan rakyat? Dan bagaimana kita bisa mempertahankan serta memperbaikinya? Seperti itu. Oke, Pak tersebut, Pak dosen, itu saja. Jadi demokrasi ini relevansinya gimana sih? Nah, eh, ada beberapa kritik ya tentang terkait dengan ambruknya ya kredibilitas demokrasi ini. Sekarang negara-negara yang menjadi panglima demokrasi di dunia juga rata-rata berjatuhan ya, mulai rusak karena ada sesuatu yang ya yang menjadi ya mungkin duri dalam daging ya atau ada daging yang membusuk. Ada daging yang membusuk. Nah, daging ini belum juga dibuang dari tubuh demokrasi itu. Kalau misalnya ada sesuatu kita manusia kena apa ya, terkena sesuatu kita harus diamputasi salah satu bagian tubuh kita kan segera harus dilakukan amputasi. Kalau tidak diamputasi nanti terjadi pembusukan akan melebar penyakitnya. Tujuan dokter mengamputasi pasien kan tujuannya supaya tidak terjadi penyakitnya itu melebar. Karena mau tidak mau harus diamputasi untuk dihabisi, dibatasi penyakit itu. Atau untuk tidak terjadi pembusukan pada salah satu bagian tubuh, salah satunya sudah membusuk duluan, orangnya masih hidup. Ya, tentu akan sangat sulit ya untuk menjalani kehidupan kalau seperti itu. Di samping juga pembusukannya kan pasti akan terus ya menjalar ya hingga membusuk dalam keadaan hidup. Itu sangat sangat menyakitkan. Nah, gitu. Itu juga dalam demokrasi. Ada daging yang busuk atau ada duri dalam daging. Ini yang masih menjadi pertanyaan, masih menjadi banyak menjadi satu ya persoalan ya yang dipertanyakan di mana-mana, didiskusikan. Apakah demokrasi menjadi relevan? Tapi saya kira ya semua negara sekarang mengakui demokrasi. Semua negara mengakui demokrasi kecuali sebagian negara tidak mengakui demokrasi. Kemudian juga ada diskursus baru kan diskursus baru di beberapa negara kelihatan menurut ya misalnya klaim dari Iran ya misalnya Iran itu mengklaim bahwa ternyata pelaksanaan sistemnya mereka yang teodemokrasi itu demokrasi yang diayomi yang diarahkan oleh sekelompok atau seorang wali fakih itu ya wali fakih kan sebenarnya memiliki banyak orang di sekitarnya ya ada dewan-dewan juga di dalam pemerintahan Iran itu dalam sistem Republik Islam Iran itu ada orang-orang yang di sekitar wali fakih ada dewan-dewan banyak dewan di situ mereka mengawasi dan mengawal demokrasi di Iran kelihatannya mereka mengklaim keunggulan ya sang rahbar ini sang pemimpin tertinggi ini Ayatullah Ali Khamenei mengklaim keunggulan Iran
Ya, ketika melihat situasi Amerika Serikat hari ini, situasi negara-negara lain hari ini, Iran ternyata menurutnya lebih unggul dalam sistemnya karena tidak ada keributan-keributan serupa. Malaysia juga sempat begitu ya sebelum ada pergantian rezim. Makanya begitu. Mereka sulit untuk apa namanya terjadi kekacauan politik ya. Tapi demokrasinya kan dipertanyakan oleh negara-negara seperti Amerika Serikat ya. Belanda yang demokrasinya tidak pernah dipertanyakan, sebetulnya habis kemarin ya, baru setelah pemilu yang lalu kan Belanda itu mengalami krisis ya, karena pemenangnya Wilders. Nah inilah Belanda gitu, dengan liberalisme yang ekstrim, mereka itu rakyatnya memilih Wilders, tapi para elit politik di sekitar, elit politik yang di atas ya, itu tahu untuk tidak memilih Wilders, untuk tidak mendukung si orang ini nih. Sekalipun dia sepopuler apa, kemenangan, dan tidak ada kecurangan, boleh-boleh aja rakyat mau milih dia. Saya nggak akan membiarkan dia jadi Perdana Menteri. Dan itu benar terjadi. Sekarang siapa Perdana Menteri Belanda? Ini penjagaan demokrasi yang luar biasa. Dalam masyarakat yang liberal ekstrim, ya, yang liberal ekstrim itu terjaga betul. Nah Indonesia boleh-boleh saja melakukan hal yang serupa. Sebetulnya ketika masa antara Bung Karno dengan Soeharto, antara Soekarno dengan Soeharto ini ada perubahan-perubahan dan perubahan-perubahan dan gejolak-gejolak yang tidak diperlukan. Soekarno mungkin sebagai seorang manusia, ya, karena beliau juga manusia gitu ya. Soekarno adalah juga manusia. Karena manusia punya rasa takut juga, karena manusia punya kecemasan juga, manusia punya kerisauan juga sebagai manusia. Ya, dia tidak ya walaupun dia itu orang gagah berani, mentalnya kuat, dia punya intelijensi yang luar biasa ya, tapi dia juga manusia, dia mungkin cemas, dia mungkin mengalami ya, tapi yang jelas dia tidak galau seperti ya yang kemudian akhirnya nggak mau melepas Indonesia, dikasih ke putrinya kan untuk melepas Indonesia, kamu aja nak yang melepaskan Indonesia gitu kan. Akhirnya ketika konferensi meja bundar kan yang duduk di samping Bung Hatta kan bukan ibunya tapi anaknya. Nah kan tidak terjadi seperti itu oleh Bung Karno ya, tapi Bung Karno juga manusia. Nah gini, apa namanya? Ketika kita bicara demokrasi ideal seperti apa? Banyak sistem demokrasi sebetulnya. Kuwait ya, Kuwait itu tidak punya partai politik. Qatar juga tidak punya partai politik. Arab Saudi juga tidak punya partai politik. Bahkan organisasi sosial, organisasi masyarakat sipil nggak ada. Rata-rata negara Arab tidak punya organisasi masyarakat sipil sama sekali. Atau sangat sedikit ya. Negara seperti Kuwait itu tidak punya partai politik, mereka punya kalau bisa dikatakan de facto ya partai politik, kelompok-kelompok. Tapi mereka itu pemilunya kan yang dipilih ya di antara mereka juga. Qatar juga begitu kira-kira ya. Kalau pemilu kan bangsa Arab itu cenderung ya bangsa Arab dan yang terarabkan itu cenderung mereka itu masih punya siapa nih kepala keluarga besarnya nih, kepala dinastinya, kepala baninya, ya. Oh ini Bani Hashim tuh kepalanya ini di sini. Oh ini Bani Bin Laden, ya. Keluarganya Bin Laden tuh ini kepalanya. Bani Saud itu ini. Pokoknya keluarga-keluarga besar yang jumlahnya itu jumlah anggotanya itu bisa di atas 100, bisa di atas 500, bisa 1000 lebih jumlah anggota keluarga itu, mereka punya kepala-kepala itu.
Walaupun mereka punya kepala-kepala yang jumlahnya jauh lebih sedikit, tapi kan mereka rumahnya kan tidak satu. Artinya ada yang punya rumah di beda kota, di beda daerah. Tentu di sana ada kepala unitnya, kepala unit rumah tangganya, unit keluarga yang di situ. Ya, dalam satu lingkup rumah. Rumah mereka itu kayak kalau kita klaster tapi dia rumah ya. Itu. Mereka punya kepala. Kepala-kepala itulah yang memegang kekuasaan politik, yang bicara memegang kekuasaan politik. Ketika Raja Saudi wafat, ya, keluarga kerajaan menetapkan, ya, keluarga kerajaan yang masih hidup menetapkan. Jadi mereka itu menetapkan, mengumumkan bahwa rajanya sudah meninggal, sekarang putra mahkota kami tunjuk, kami tetapkan sebagai raja. Kemudian rajanya dimakamkan, keesokan harinya lagi, nah kepala-kepala kabilah-kabilah ini datanglah ke Riyadh, ke ibu kota. Apa? Mereka membaiat raja. Masih sama seperti zaman dulu, zaman para sahabat. Ya. Kira-kira gak jauh beda. Zaman para sahabat begitu. Zaman sebelum Rasul pun begitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu apakah bukan demokrasi? Apakah itu bukan demokrasi? Itu pertanyaan. Nah, ini masukkan ke pertanyaan etika. Apakah itu bukan demokrasi? Yang di Papua, kepala suku besar, itu memegang ya, berpengaruh ya. Mereka punya kekuasaan luar biasa. Kalau sudah kepala suku besar itu, mereka turun temurun. Posisi kepala suku besar itu turun temurun dan mereka punya kekuasaan yang besar, menentukan suara seluruh sukunya, seluruh unit suku yang ada di situ. Sehingga mereka itu, makanya pemilunya mereka itu ya satu suara udah 100% berarti kan. Nggak ceritanya mau milih siapa, milih yang ini milih, nggak bisa. Mereka itu nggak ada suara perorangan. Nah, kira-kira masyarakat Saudi, masyarakat Qatar hari ini kayak gitu. Mereka nggak mengenal suara perorangan. Tapi apakah itu bukan demokrasi? Itu menjadi pertanyaan. Apakah itu bukan demokrasi? Partai politik di Indonesia ini baru memang bukan demokrasi kalau kayak gini. Ketua partai di kita itu kok seperti pimpinan perusahaan, seperti CEO dari suatu perusahaan. Itu yang bisa disebut ini menyimpang dari demokrasi, karena nggak ada mereka itu menjadi seperti semacam CEO, gayanya ngebos ya. Gayanya kemudian komunikasinya seolah-olah dia sudah menjadi pimpinan perusahaan. Beda kalau pimpinan perusahaan mereka ada profit, ini kan enggak. Partai politik itu orang keluar duit, keluar uang. Non profit lah, bukan kemudian membuang-buang uang sama sekali ya, tapi ada sumber-sumber mereka kan tidak profit. Nah, populisme itu membenturkan kelompok ya. Secara demografis dia mayoritas dengan kelompoknya, secara demografis dia minoritas. Dibenturkan elit yang menindas. Sebetulnya populisme juga loh retorikanya Bung Karno ketika melawan penjajah. Itu populisme juga. Tapi ketika menjadi presiden kan dia nggak bisa seperti itu. Populisme juga ketika itu yang terjadi, politik identitas digunakan, narasinya kan, retorikanya kan populisme. Ketika bicara tentang ya pemilihan presiden yang lalu 2024 atau sebelumnya lagi 2019, sebagian pemilihan gubernur ya. Bahkan sampai pemilihan gubernur, kita perhatikan gubernur
ya kemarin ya, yang Jakarta ketika Ahok lawan Anies itu juga dikoreksi atau dikritik sebagai ini populisme, karena memang itu yang dimanfaatkan. Di Maluku juga, Maluku Utara belakangan seperti itu juga, itu kan populisme, yang dimanfaatkan populisme. Yang dimanfaatkan politik identitas, dimanfaatkan secara salah itu. Kalau kita pegang pisau dapur, kita nusuk orang kan dengan pisau dapur kan salah. Kalau kita pegang pisau dapur itu kita menyiapkan masakan itu boleh. Ya silakan Bu Nurisa. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika menilik dari Undang-Undang Dasar 45 ya pasal 33, menurut Bapak kita itu lebih condong ke sosialisme atau ke liberalisme. Ya. Soalnya disebutkan seluruh kekayaan alam itu kan dikuasai negara dan dipergunakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan Dewan Perwakilan Rakyat, gitu kan. Jadi untuk seluruh rakyat. Logikanya semakin kaya kita, harusnya rakyat kan semakin banyak dapat bagian kan, Mbak. Nah, rakyat kan sekarang nggak dapat apa-apa, Pak. Nggak dapat nikel, nggak dapat emas, nggak dapat bahkan air bayar, semuanya bayar. Jadi kita ini sebenarnya lebih kejam dari liberal Amerika. Di Amerika aja ada antitrust, kan? Nggak benar-benar liberal. Nah, logikanya semakin kaya seseorang akan ada orang yang menjadi miskin. Karena kan jumlah uang itu kan terbatas. Bapak setuju nggak kalau jumlah uang terbatas? Ya. Jadi kalau ada orang yang sangat kaya sekali, itu akan ada orang yang menjadi miskin sekali. Kita kan nggak mau ada orang yang miskin sekali. Ya solusinya nggak boleh ada orang yang terlalu kaya sekali, ya Mbak. Sedangkan 93% kekayaan nasional itu dikuasai 10 orang. Kita sisanya 250 juta lebih, hampir 300 juta itu cuma dapat kurang dari 10% kekayaan negara, Pak. Jadi menurut Bapak ini kita sosialisme atau liberalisme gitu. Ya. Karena Pancasilanya nggak ada di sini kan? Oke, gini, perlu di fakta politik ya, berbeda dengan pasal 33 ya. Pasal 33 itu kan sudah ditentukan ya. Kita menginginkan satu sistem ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila itu ya memperhatikan kesejahteraan rakyat sebagai satu fokus utama. Negara yang dicita-citakan oleh Bung Hatta adalah sebuah negara kesejahteraan, welfare state. Ya, dengan demikian itu adalah negara sosial demokrasi. Ya. Perhatikan negara-negara seperti misalnya Jerman. Jerman itu sistem asuransinya kuat. Ya. Negara-negara Eropa, terutama Eropa Barat ya, Prancis, Belanda ya, Belgia, Belgium, ya Belgia. Austria itu bisa disebut tengah ya. Sebenarnya kategori Eropa Tengah itu sangat baru-baru ini ada, tapi kita terima sekarang ya. Negara-negara Eropa Barat itu menjadi negara kesejahteraan dan banyak ya sosial demokrasi ya. Mereka itu punya sistem jaminan sosial yang terjamin, yang cukup kuat ya, sistem jaminan sosialnya. Mereka juga ya, walaupun mereka itu kapitalis ya, mendukung kapitalisme, tapi mereka juga tidak lupa untuk, ini pengalaman mereka soalnya, pengalaman mereka gini, Belanda punya negara jajahan jauh di sana, Inggris punya negara jajahan di mana-mana, Perancis juga, oke. Negara-negara bekas jajahan Perancis di Afrika itu kan mata uangnya sekarang sama.
Kalau nggak salah ada cuman ada tiga sistem mata uang, 3 satuan, tapi namanya kira-kira sama. Jadi Euro. frank Afrika bagian mana udah. Itu kalau sepanjang itu adalah jajahan Prancis di wilayah region tersebut, mata uangnya sama. Jadi kita nggak usah nuker. Nah, mereka ya, ini juga diceritakan oleh Bung Hatta. Ketika Bung Hatta itu sekolah kuliah di Rotterdam, ya, dia jalan-jalan lah ke Eropa kan, ke Eropa, ke Jerman, ke bahkan terutama ya ke negara Belanda sendiri. Dia menemui ada orang-orang miskin-miskin gelandangan di sana, tunawisma di Belanda itu. Kira-kira ya, coba saya kasih kira-kira ya, mungkin kalau misalnya tidak lebih banyak ya, kira-kira samalah jumlah gelandangan di Amsterdam, di Rotterdam dengan di Batavia, di Medan, di Surabaya. Kira-kira jumlahnya sama. Kalau misalnya tidak lebih banyak di sana. Tapi kota-kota besar Hindia Belanda punya banyak tunawisma misalnya. Kota-kota besar di Belanda, di Jerman, di mana di Prancis, di Inggris itu punya gelandangan. Digambarkan dalam filmnya film apa Victoria and Abdul ya. Itu kan ketika ketika 2 orang India yang datang itu baru turun kapal itu sudah ada pengemis di hadapannya. Dan apa orang yang mengantarkan bilang apa komentarnya civilization, peradaban. Jadi merasa unggul tapi di sampingnya persis duduk melantai di dekat tempat turun kapal itu ada pengemis minta-minta. Jadi itu kenyataan. Itu akhir abad 19. Akhir abad 19 begitu sampai dengan Sekarang 1930-an lah, sampai 40-an mungkin. tapi di sana dikasih makan, Pak. Nah, sekarang Bu, dulu enggak. Dulu gini, nonton nggak film Tom and Jerry atau Donald Bebek dulu? Ya, itu kan waktu kita kecil ya. Nah, Donald Bebek itu settingnya 1920-an, 1930-an ketika resesi besar ya. Depresi besar itu, Great Depression. Ketika itu sampai orang nggak bisa bayar makan nih. Ngapain? Cuci piring deh. Bantu cuci piring. Coba kalau sekarang misalnya ke warteg atau ke warung Padang misalnya, ke Warsun misalnya kemana ada rumah makan, bantu cuci piring boleh nggak? Makan terus bayarnya cuci piring boleh nggak? Diusir. Boleh. Boleh, Pak. Saya pernah di Jakarta dulu, Pak. Masa? Iya, saya cuci piring karena nggak Ya, punya duit kan. kan sudah ya maksudnya perang dunia keduanya udah jauh itu. Tapi pernah ya menurut saya. Pernah. Itu Pernah. tergantung cara kita diplomasi ya ke pemilik warung. Ya, tapi sekarang kan umumnya udah nggak boleh gitu ya. Walaupun tapi kan jarang sekali orang kayak gitu. Sudah mulai jarang lah. Kebanyakan diusir Bu kalau mau kayak gitu. Saya malah dikasih makan dan nggak boleh cuci piring. Ya biasanya diusir ya, mungkin ada yang kayak gitu. Tapi bisa diusir, bisa. Kalau dulu kan begitu karena saking banyaknya orang miskin. Dan itu terjadi di mana di negara Eropa yang katanya besar, katanya maju ya. Katanya pusat-pusat peradaban. Ternyata enggak, banyak juga gelandangan di sana. Nah, kota besar seperti Paris dengan kota besar seperti Jakarta kira-kira hari ini ya luar biasa tidak kriminalitas di sana. Di Paris tuh pengemisnya dari Indonesia, Pak. Masa nggak tahu ya, mungkin Iya, ada. iya Pak. Saya ada fotonya, foto bareng saya. Tapi itu terjadi ya. Menguasai dunia. Ya.
Indonesia menguasai dunia. Nah, pada Maksud masa saya ah, itu pertanyaannya yang pasal 33 itu. Sebenarnya kita ini cita-citanya kalau berarti negara kalau cita-cita, sosialisme ya. iya, sosial demokrasi itu menjadi cita-cita kita. Memang Pancasila itu lebih ke kiri, tapi tidak kemudian menjadi sangat kiri, ya, tidak menjadi sangat kiri. Ternyata sangat kanan. Nah ternyata iya, bukannya malah ke tengah, malah Ke kanan, Pak. malah ke kanan sekarang. Kita nggak ada undang-undang antitrust seperti di Amerika. Nggak ada undang-undang anti monopoli. Ya, itu menjadi soal penting ya. Karena gini, negara-negara seperti saya nggak tahu ya, kalau nggak salah seperti di Jerman itu taksi online, taksi daring ya, itu mereka masing-masing negara bagian deh yang punya pegang perizinan. Jadi ketika Nggak dia laku tidak, di sini. ketika tidak, kalau nggak salah masih nggak tahu ada kalau nggak salah ya. Iya, tapi nggak laku. Karena bis kan 24 jam dan murah banget. Ya itu satu yang menjadi, selain menjadikan mereka nggak laku, tapi mereka memang ini operatornya setiap negara bagian itu beda. Iya. Ya Setiap itu negara, anti monopoli, Pak, itu. ya karena kebijakannya di tangan negara bagian. Negara bagian yang ngatur mana saja yang boleh masuk ke negara bagian itu. Jadi mereka nggak bisa lewat, misalnya mau ke sana tapi sudah ada beda negara bagian, ini nggak boleh. Kalau dia masuk bawa ke situ nggak boleh, bawa penumpang keluar dari perbatasan, suruh kembali. Makanya ada kendaraan transportasi publiknya lebih kuat. Rugi Bu naik taksi di negara kayak Jepang, Korea atau Iya, tuh. di Eropa itu rugi. Jauh lebih mahal daripada transportasi publik yang mass ya, yang massal. Nah itu. Nah, kalau cita-cita kan seperti itu ya, tapi kenyataannya kita belakang. Nah, ini perlu diingat, siapa yang melancarkan proses suksesi dari Bung Karno akhirnya ke Soeharto. Ya, ini kita bicara fakta ya. Ada kekuatan bisnis besar ya kan. Ada kekuatan kapitalis di situ. Ketika Soekarno juga begitu sebetulnya. Ketika Indonesia merdeka ada kekuatan kapitalis di situ. Hanya pada masa itu kan kekuatan kapitalisnya ada di level kelas menengah. Karena menjadi kelas menengah berdasarkan struktur sosial, stratifikasi sosial yang diciptakan oleh pemerintah kolonial. Stratifikasi sosialnya berdasarkan etnis. Eropa, Timur Asing, pribumi. Jadi semua pribumi adalah kelas 3. Walaupun banyak pernikahan beda etnis, beda kelompok ya di situ. Tapi mereka itu masih memperlakukan, dia bapaknya siapa nih? Oh, bapaknya yang orang Indonesia ya, berarti dia orang Indonesia, orang pribumi. Oh, bapaknya orang Eropa, dia orang Eropa, berarti dia lebih tinggi dari ibunya kan. Akhirnya kan kacau dengan seperti itu. Nah, ini stratifikasi sosial seperti itu tercipta. Nah, kelompok yang pada masa penjajahan adalah kelas menengah di masanya Soekarno. Di masa perjuangan ya, di masa perjuangan kemerdekaan, itu mereka membiayai Soekarno, membiayai Bung Hatta, Bung Karno, membiayai Profesor Supomo ya, membiayai Muhammad Yamin dan teman-teman para pendiri bangsa. Nasir dibiayai, Buya Hamka dibiayai, mereka dibiayai oleh kelompok kelas menengah itu. Para saudagar kelas menengah, para bangsawan menengah. Karena memang mereka juga berasal dari situ dan sumbernya ya dari situ. Nah kemudian di era kemerdekaan kan banyak yang menjadi apa namanya konglomerat asli Indonesia. Kalau awal mula kan konglomerat Indonesia yang menjadi legend ya, menjadi legenda sampai sekarang kan Ahmad Bakri. Ahmad Bakri itu bisa dikatakan
salah satu yang pertama lah dari konglomerat pribumi asli yang masih bertahan sampai hari ini. Bakri Group itu kan, kelompok usaha Bakri itu 1942 di penghujung Hindia Belanda ketika Jepang mau turun. Nah itu dia bertahan dan memang sudah sejak awal. Tapi ya pada masa itu belum ada banyak orang yang menjadi orang besar pengusaha kaya raya yang levelnya sama dengan orang-orang Eropa. Karena yang punya tanah berhektar-hektar siapa? Nah, kemudian kan baru berikutnya ya masyarakatnya berubah kan. Nah, mereka yang orang-orang kita sekarang yang banyak punya tanah berhektar-hektar, punya kebun sawit, punya kebun teh, punya kebun kopi dan sebagainya itu, punya tambang ya. Nah, ternyata dari zaman kolonial sampai hari ini kita punya kelemahan. Konglomerat kita masih pada bidang-bidang yang sama dengan zaman kolonial. Zaman kolonial orang punya kebun karet, punya kebun kopi, punya kebun teh, perkebunan ya. Itu kaya raya. Punya pertambangan, usaha pertambangan juga kaya raya. Hari ini sama. Kok nggak berubah gitu? Nggak ada orang misalnya punya pabrik mobil jadi kaya raya. Orang misalnya bukan punya pabrik mobil, punya industri mobil, punya industri pesawat, punya industri yang otomotif, industri pesawat, industri perkapalan, whatever lah. Industri teknologi itu. Industri komunikasi, industri yang ini loh, yang ya dia itu membutuhkan intelektualitas, membutuhkan riset dan perkembangan yang luar biasa. Yang pasti perkembangannya lebih cepat dibanding perkembangan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Bukan perkembangannya memang lebih lamban ya, enggak begitu, tapi bisa dibayangkan kebutuhan mesin untuk bidang-bidang yang berkenaan dengan hasil bumi dan kekayaan alam itu kebutuhan mesinnya berapa sih? Perawatannya lebih besar daripada kebutuhan membuat baru. Itu satu. Kedua, kalau kayak gitu berarti kita konsumtif dalam arti kita hanya menghasilkan tenaga. Ya, sekarang kan banyak perguruan tinggi menghasilkan tenaga kerja, bukan menghasilkan ilmuwan. Banyak perguruan tinggi menghasilkan tenaga kerja daripada ilmuwan. Yang pidatonya Profesor Satrio ya, siapa Menteri Pendidikan Tinggi? Udah dengar belum? Kalau baca WA bisa, itu kan lulusan S1 itu. Bukan nggak bisa baca, bisa baca WA, tapi tidak bisa membaca paragraf misalnya, menangkap pesan. Tentu dengan demikian ya nggak bisa nulis. Itu kelemahan lulusan S1 kita. Kenapa? Karena tadi para konglomeratnya masih di bidang-bidang itu. Jadi tidak menuntut pengembangan teknologi. Gitu ya, ini 8.16. Kebetulan ada rapat ini. Itu baik, gimana teman-teman? Ada lagi? Atau bisa kita sudahi? Gimana? Halo? Iya Pak, katanya Bapak mau ngaji nih, ada Hah? acara.
Ya, ini kita rapat lagi karena kita persiapan UAS juga. Hmm. Ya, sudah saya sampaikan ya soal UAS-nya untuk 2 mata kuliah itu. Dikerjakan aja nanti sebagaimana diarahkan. Ya, mudah-mudahan bisa lulus semua ya. Saya berharap sesuai target. Oke, dan lulus tepat waktu semua ya. Bismillah. Terima kasih semuanya. Ini udah pertemuan terakhir ya, maaf lahir batin. Nanti mungkin semester depan kita ketemu lagi ya, mudah-mudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen.